Perkenalkan, namaku Tari. Umurku 21 tahun dan aku adalah seorang mahasiswi. Aku tinggal di sebuah kota kecil bernama Arneta. Aku orangnya pemberani. Aku juga jago bela diri. Bukannya sombong, tapi bisa dibilang aku adalah yang paling pemberani dan paling jago berkelahi di antara teman-temanku. Aku mempunyai seorang sahabat dekat bernama Lani. Kami kenal di kampus karena kami satu kelas. Malam ini, aku berjanji kepada Lani untuk menemani Lani keluar kota, dan kota itu bernama Mireta. Lani ingin bertemu dengan kakaknya yang bernama Ranti, dan Lani meminta aku untuk menemaninya. Kami berdua pergi ke Mireta dengan menaiki sebuah kereta. Bukan kereta biasa sih, tapi ini kereta malam. Kereta malam adalah kereta yang hanya beroperasi saat tengah malam. Banyak cerita aneh dan misterius tentang kereta ini yang telah dibicarakan oleh banyak orang. Kami berdua tidak percaya dengan cerita itu. Namun, kejadian yang selanjutnya aku alami ini sungguh di luar dugaan. Bahkan Lani juga tidak percaya padaku. Di stasiun Arneta, kami berdua membeli karcis, lalu kami masuk ke dalam kereta malam. Kereta itu sekilas mirip dengan kereta pada siang hari, hanya saja terlihat lebih tua dibandingkan kereta siang. Di dalam kereta malam itu, ada dua orang lainnya yang duduk berdampingan. Kereta malam mulai bergerak menuju kota Mireta. Tidak ada hal aneh pada awalnya, sampai akhirnya datang seorang pria. Ia adalah kondektur kereta api yang hendak memeriksa karcis. Kondektur itu mendekati aku dan Lani, lalu menepunak Lani. Lani kaget dan langsung memberikan karcisnya pada kondektur itu. Begitu juga dengan aku. Kejadian selanjutnya yang membuat aku bingung, tak lama setelah kondektur itu pergi, Lani tertidur. Padahal tidak biasanya Lani tertidur saat berpergian jauh. Kenapa bisa begitu? Lebih mengagetkannya lagi, tidak lama kemudian, tiba-tiba semua lampu kereta malam mati. Seluruh gerbong mendadak gelap gulita. Aku bingung, aku tidak tahu harus bagaimana. Yang membuat aku tidak tenang adalah, selain lampunya mati, AC kereta juga ikut mati. Aku tidak biasa kepanasan dan pengap seperti ini. Aku penasaran mengapa hal ini terjadi. Aku coba untuk membangunkan Lani, tapi dia terlihat masih sangat lelap. Tidak mau bangun, seperti dikasih obat tidur. Tidak mau pusing dengan Lani, aku putuskan untuk bangkit dari tempat dudukku. Aku berjalan menuju ke gerbong di depan. Siapa tahu aku bisa berbicara dengan kondektur tadi, menanyakan apa yang sedang terjadi. Namun, saat aku mengintip ke gerbong depan, aku melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di gerbong depan, ada seorang laki-laki muda. Mungkin tidak berbeda jauh umurnya denganku. Pemuda itu berada di tengah-tengah gerbong. Pemuda itu dikelilingi oleh banyak orang berjubah putih. Wajahnya tidak nampak jelas. Mereka semua memegang lilin di tangan kirinya, dan di tangan kanan mereka memegang sebilah pisau. Saat kemudian, sosok berjubah putih itu menusukkan pisaunya ke pemuda itu secara bergantian, dimulai dari arah tangan, jari, lutut, paha, dan betis. Tidak ada tusukan ke bagian vital seperti kepala, leher, atau dada, sehingga pemuda itu masih tetap hidup. Pemuda itu mengerang kesakitan, menjerit dan berteriak meminta tolong. Hati nuraniku berkata untuk menolong pria itu, maka aku berusaha untuk membukakan pintu gerbong depan. Namun, pintu itu terkunci. Aku mencoba mencari cara untuk membuka paksa pintu itu. Tetapi tiba-tiba, dari arah belakang ada suara yang membuat aku kaget setengah mati.